RT dan RW ini berlangsung pada September 2025, setelah keluarnya peraturan wali kota, Perwali, Makassar yang mengatur teknis pelaksanaannya nanti. Berdasarkan data dari BPM Pemkot Makassar, sebanyak 4.965 ketua RT dan 992 ketua RW akan dipilih dalam kontestasi rakyat tersebut. Menanggapi hal ini, warga Kelurahan Barabaraya Timur, Bartim, Jeri, 40, menyambut baik pelaksanaan pemilu raya RT dan RW. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga independensi pemilu tersebut dari tanpa campur tangan pemerintah. Tidak ada intervensi dari pemerintah, biarkan rakyat yang memilih. Intinya pemilihan RT RW harus dipilih oleh rakyat, ucap Jeri saat ditemui di sekitar kediamannya di Barabaraya Timur, Kamis, 17 Juli 2025, sore. Menurutnya, warga akan menilai calon berdasarkan kriteria seperti kepedulian dan solidaritas sosial. Apakah dia tokoh masyarakat, atau dia memiliki solidaritas yang tinggi dengan masyarakat, tambah Jeri yang berdomisili di RT 1 RW 2 Bartim. Ia juga menegaskan bahwa calon RT dan RW harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Pemkot Makassar melalui Perwali. Salah satu prioritas, menurutnya, adalah program gotong royong seperti menjaga kebersihan lingkungan. Yang utamanya itu seperti pembersihan lingkungan, supaya sampah tidak bertumpuk kayak kemarin-kemarin, katanya. Terpisah, warga lainnya, Anding, 63, berharap bisa memilih RT dan RW yang memiliki. Ya, Pak, ini saya Katri dari RW Timur. Sebelumnya siapa nama Pak? Nama saya Jerry. Kita tinggal di mana? Di Bartim. Iya. Oke. RT 1 RW 2. Oke. Pak, ini kan waktu dekat ini ada pemilihan RT RW nanti. Menurut kita sepakat tidak? Ya. Kalau menurut kami sih semua sepakat untuk pemilihan RT RW diadakan. Yang jelasnya mereka yang ikut kontestan ini masuk dalam kriterialnya. Kriteria itu apa, bisa punya program, apakah program pembersihan sampah apa dan lain-lain. Pak, kalau menurut Pak, program-program seperti apa yang bagus dilaksanakan RT RW nanti kalau sudah ada? Kalau program-program yang dimiliki oleh RT RW, kalau yang terpilih itu yang utamanya itu yaitu pembersihan lingkungan dulu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai sampah-sampah ini bertumpuk kayak kemarin-kemarin lagi. Kemarin sih program wali kota yang kemarin ya sudah bagus, mungkin bisa dilanjutkan untuk program sampahnya. Menurut Pak, pemilihan RT ini nanti perlu orang seperti apa ini kriterianya menurut Pak? Kalau orang yang ikut kontestan nanti kriterianya harus memenuhi syarat. Apakah dia yang pertama latar pendidikannya, apakah dia SMA atau sederajatnya atau atas S1 kah? Karena RT RW itu panutan dari masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Iya. Karena kenapa? Mereka lah yang bisa mediasi tokoh-tokoh masyarakat untuk kedepannya agar lingkungan kami ini tetap aman dan yang ada di wilayah-wilayah lain. Artinya ini RT RW juga itu tidak ada campur tangan pemerintah sampai pemilihan nanti. Ini yang perlu yang disampaikan ke pemerintah bahwa tidak ada intervensi dari pemerintah untuk pemilihan nanti. Biarkan rakyat yang memilih. Ini yang pertama. Artinya di sini murni pilihan rakyat, ya? Betul, tidak salah. Yang pemilihan RT RW kan harus dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat sudah memilih, berarti mereka sudah tahu kriterianya seperti apa ini yang mereka tunjuk sebagai RT. Apakah dia tokoh masyarakat di tempat situ, apakah dia solidaritasnya tinggi dengan masyarakat dan lain-lain. Pak, sebelumnya siapa nama Pak? Anding. Ya. RW 1 RT 1 RW 2. Ini kampung apa namanya, Pak? Barabaraya Timur. Barabaraya Timur. Pak, ini kan waktu dekat ini ada nanti pemilihan RT RW ini. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu?
saya maunya itu sebagai warga memilih RT RW jangan dilihat orangnya, tapi dilihat dia punya misi kerjanya. Karena kebanyakan ini RT RW yang diangkat, sementara itu dia tidak tahu yang namanya tupoksirannya, tugas pokok, fungsi dan peranannya. Dia tidak tahu. Jadi ke depan itu kalau ada pemilihan RT RW harus misi visi dulu. Misi visi supaya jelas ki. Kalau RT RW-nya mantap, pasti warganya juga bagus. Ya gitu. Kalau program-program seperti apa yang menurut Kak bagus Pak dilakukan? Ya program yang kemasyarakatan, cepat ringan tangan membantu masyarakat, tidak milih-milih. Karena biasa kan seperti pembagian-pembagian dari pemerintah itu kebanyakan RT RW itu dia pilih-pilih ya, keluarganya yang dia cepat bantu, tetapi orang-orang yang di luar keluarganya itu dia kecuali kalau masih ada satu untuk warga yang biasa yang diterima. Tidak pilih-pilih. Ya, yang pokoknya netral lah dalam menjalankan pemerintahan ini. Dia kan itu perpanjangan tangan daripada kelurahan dan kecamatan. Orangnya yang tidak tingkat emosinya rendah. Istilahnya ada sedikit harus berdialog dengan baik. Kemudian ketika ada masalah di warganya, dia bisa menyelesaikan dengan damai. Itu yang dicari, yang begituan. Jangan asal ada hal-hal yang begitu langsung limpahkan ke kepolisian, langsung. Jadi apa gunanya RT RW? Ya, yang bisa, yang punya wawasan dianggap bisa lah. Walaupun di sekolahnya tidak tinggi, tetapi wawasannya, pengalamannya yang dibutuhkan di masyarakat itu yang kita butuh. Dekat dengan masyarakat maksudnya Pak. Iya, dekat dengan masyarakat. Artinya ya ringan tangan, cepat membantu masyarakat ketika ada hal-hal yang dibutuhkan. Dia tahu dengan masyarakat. Ya, dia tahu harus memang. Terus ketiga, ini kan saat sekarang ini banyak orang pindah-pindah. Dia pindah begitu saja tanpa ada surat keterangan pindah dari tempat mana dia tinggal. Ini kan asal datang di sini, yang penting Pak, uruskan saya KTP, sekian duitnya. Sudah bergerak, dia tidak tahu bahwa ini penduduk dari mana, apakah ini bukan buronan atau bagaimana. Ini kan sekarang ini tidak ditahu. Terutama pendatang-pendatang itu yang kepingin mau urus itu, tidak ditanya mana surat pindah, tidak. Berarti harus tahu Iya, harus tahu, namanya RT RW. Dia harus tahu warganya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.